Perkenalkan, nama saya Fedivina Sitinjak, NPM 190100083. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran puisi dan cerpen di kelas tinggi. Sebelum kita membahas itu, izinkan saya untuk membahas mengenai apa pengertian metode, media, dan pendekatan. Yang pertama, metode. Metode yaitu upaya yang mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasi strategi yang telah ditetapkan. B yaitu media. Media yaitu segala sesuatu bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. C yaitu pendekatan. Pendekatan adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pertama, kita akan membahas mengenai materi kita, yaitu mengenai pengertian puisi. Yang pertama yaitu puisi. Secara etimologi, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang artinya penciptaan. Dalam bahasa Inggris, pedanan, kata ini adalah poetry yang erat dengan poet dan poem. Mengenai kata poem, dalam buku Tarigan tahun 1986 halaman 4. Secara sederhana, puisi adalah suatu karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat, yang dimana terdapat irama, mantra, ritma, penyusunan lirik dan baitnya. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode, yaitu yang pertama metode tanya jawab, yang dimana menurut saya metode ini cocok digunakan pada pembelajaran puisi karena pada metode ini siswa dan guru ikut berperan aktif dalam pembelajaran, dan dengan metode ini juga guru akan dapat memancing siswa agar dapat mengeluarkan yang ada dalam apa yang ia ketahui mengenai puisi. Kedua yaitu metode diskusi. Saya juga akan menggunakan metode diskusi dalam materi ini, yaitu metode ini cocok menurut saya karena pada pembelajaran puisi ini siswa akan dapat saling bertukar pikiran bersama temannya. Ketiga, metode future and future. Metode ini cocok digunakan pada pembelajaran karena metode ini membutuhkan siswa untuk melihat dan mengamati pada gambar-gambar. Dalam metode ini juga siswa diharapkan dapat menuliskan dan mengungkapkan apa yang ia lihat dalam gambar. B yaitu media yang digunakan. Media yang digunakan yaitu satu, media benda dan lingkungan sekitar. Yaitu dengan menggunakan media ini, anak diharapkan dapat menghubungkan imajinasi dengan apa yang ia lihat. Contohnya seperti benda-benda sekitar itu meja, kursi, tempat, alam, pohonan, dan lain-lain. Kedua yaitu media gambar. Yaitu dalam penggunaan media ini guru mengharapkan siswa dapat menuliskan puisi sesuai apa yang ia lihat dan ia rasakan saat melihat gambar tersebut. C. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan menurut saya dalam pembelajaran puisi yaitu pendekatan diskusi. Pendekatan diskusi yaitu pendekatan yang dimana guru dan siswa saling bertukar pikiran dalam materi pembelajaran yang dilakukan. Dua yaitu pendekatan konsep. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan artinya konsep yaitu pemahaman. Di sini dalam pendekatan ini guru membutuhkan siswa untuk memahami konsep secara benar dan dengan tujuan agar dapat mencapai pembelajaran yang diinginkan, agar tidak terjadi kesalahan dari konsep atau miskonsepsi. C yaitu pendekatan proses. 3 yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan konsep sebagai suatu keterampilan proses, di mana pada pendekatan ini
berorientasi pada proses bukan hasil. Pendekatan diskusi, pendekatan konsep, dan pendekatan proses, menurut saya ketiga pendekatan ini adalah pendekatan yang cocok dalam menulis, membaca puisi, karena pada pendekatan ini mengarahkan siswa mampu memahami, memaknai, mengerti apa itu puisi, dan pada pendekatan proses juga akan melatih siswa mengajarkan untuk memiliki keterampilan kreatif dan dalam menyalurkan imajinasi yang dimiliki siswa. Alasan saya menggunakan metode media dan pendekatan di atas yaitu karena menurut saya metode media dan pendekatan di atas adalah paling cocok digunakan dan paling relevan untuk digunakan pada kelas 5 dalam pembelajaran puisi, di mana saya sudah melihat dan membaca dari beberapa sumber bacaan, dan saya sudah mempertimbangkan bahwa metode media dan pendekatan tersebut yang paling cocok digunakan agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat disampaikan pada anak. Mengenai cerpen. Seperti yang kita ketahui, cerpen yaitu kepanjangan dari cerita pendek. Cerpen adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya mengisahkan tokoh cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Di dalam cerpen ini terdapat tokoh, sifat, latar, tempat, di mana dan bagaimana cerita tersebut. Yang pertama saya akan membahas mengenai metode apa yang digunakan paling cocok dalam pembelajaran ini. Menurut saya metode role playing, yaitu sesuai dengan namanya role playing, berarti metode bermain. Yaitu di mana dalam metode ini peran siswa diminta melakukan suatu peran, melakoni peran mereka dalam cerita tersebut. Contoh bermain peran itu dapat kita buat contoh bermain peran drama singkat, cerpen, dan sebagainya. Langkah-langkah dari role playing yaitu guru menyusun atau menyiapkan skenario yang ditampilkan. Kedua, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dari waktu beberapa hari sebelum KBN, yaitu membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang saja. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 5. Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakoni skenario yang sudah dipersiapkan. 6. Yaitu guru memberikan kesimpulan secara umum dan evaluasi. 7. Penutup. B. Yaitu media yang digunakan. Dalam pembelajaran ini, media yang saya gunakan yaitu media audiovisual dan media benda sekitar. Menurut saya media audiovisual yaitu pada media ini siswa diharapkan dapat melihat, mengamati, mendengar, serta meniru tingkah laku, mimik, bahasa tubuh pada video atau audio yang ditayangkan. Contoh media ini yaitu video pantomi, video animasi, dan sebagainya. 2. Yaitu media benda sekitar, yaitu siswa dapat melihat menggunakan alat peraga yang dimana media yang digunakan seperti pada bangku, meja, dan sebagainya sebagai media pelengkap. C. Yaitu saya membahas mengenai pendekatan. Pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran ini? Menurut saya pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam pendekatan ini yaitu pendekatan sains teknologi dan masyarakat. Kedua, pendekatan pembelajaran konseptual. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu pendekatan sains teknologi dan masyarakat. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat yaitu gabungan antara pendekatan konsep dan keterampilan proses inquiring dan discovery serta pendekatan lingkungan. Pendekatan ini adalah pendekatan yang cocok digunakan dalam pembelajaran saat ini
dan pendekatan ini sesuai dengan materi cerpen. Kedua yaitu pendekatan pembelajaran konseptual atau lebih sering disingkat secara CTL, Conceptual Teaching and Learning, yaitu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari. Alasan saya menggunakan media, metode dan pendekatan tersebut. Menurut saya, metode, media dan pendekatan tersebut adalah yang paling cocok untuk digunakan dalam materi pembelajaran cerpen. Karena menurut saya dengan metode yang saya pilih, media yang saya pilih dan pendekatannya dapat memenuhi tujuan dari Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita belajar mengenai puisi. Dari materi yang sudah kakak paparkan tadi, kakak ingin bertanya, menurut kalian apakah arti dari puisi secara sederhana? Ya, puisi secara sederhana yaitu ungkapan perasaan seseorang yang dituliskan dalam. Baik adik-adik, untuk tugas hari ini yaitu kakak ingin kalian membahas bersama teman sebangku kalian mengenai ciri-ciri dari puisi, dan kakak juga ingin kalian membuat puisi mengenai tema rumah. Seperti yang ada, kakak ingin kalian menulis puisi mengenai rumah. Kalian dapat menulis apa saja yang kalian pikirkan mengenai rumah yang ada di gambar ini, yang kakak berikan ini. Untuk itu kakak harap kalian mengerjakan. Selesai istirahat nanti kita akan periksa bersama. Ini adik-adik, apakah tugas yang kakak suruh tadi telah selesai? Jika sudah selesai, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Baik adik-adik, kita lanjut pembelajaran kita hari ini mengenai cerpen. Di sini kita akan belajar mengenai cerpen. Apa itu pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, dan bagaimana cerpen itu. Siapa di sini yang tahu apa itu cerpen? Ya, cerpen adalah cerita pendek yang dimana waktunya hanya sebentar. Di sini kita akan bermain peran dengan metode yang saya buat. Metode bermainnya yaitu model dapat bertukar peran, dapat menjadi seseorang. Di sini saya akan membutuhkan 5 siswa, yaitu yang menjadi perannya adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang menyisakan tentang cerita fiksi yang diringkas secara pendek dan jelas, di mana dalam cerpen ini terdapat tokoh, alur, tema, jalan cerita, dan lainnya. Dan di cerpen ini, kita dalam melakoni cerpen ini kita membutuhkan kerjasama tim, yang dimana kita harus bisa berbaur dengan teman kita untuk menghasilkan peran yang baik. Untuk tugas hari ini, kita akan melakukan salah satu cerpen, yaitu yang diperankan oleh teman-teman kita. Dan pada hari ini kita akan membagi siapa saja yang mendapat tokoh-tokohnya dan apa peran-perannya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.